Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus mengenali gunanya setiap barang yang kalian miliki. Ketika kalian tahu gunanya, nanti kan kalian ngerti nilainya. Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya. Mungkin gayanya, mungkin apalah trennya mungkin dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang minimalis, pertama-tama yang dilihat gunanya. Misalnya HP ini tak kasih casing biar nggak kelihatan mereknya. Meskipun teman-teman bisa menebak ini HP apa, yo jelas HP murah. Nah, tapi kan kita ndak lihat gayanya, ndak lihat mereknya, ndak lihat trennya. Yang dilihat apa? Gunanya. Yang penting kalau teman-teman WA bisa masuk, saya bisa baca, bisa jadi alat komunikasi yang efektif misalnya. Nah, itu yang dilihat gunanya. Saya tidak tahu ada tidak yang malam hari ini hadir dan misalnya HP-nya tiap tahun ganti. Dia merasa out of date kalau, wah ini sudah waktunya S22 kok saya masih S21 misalnya. Itu dia gelisah kalau begitu. Nah, ini kemungkinan perlu belajar minimalis. Jadi memahami sesuatu itu dari gunanya pertama-tama. Baik. Yang kedua, hindari mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang, nilai orang dari apa yang dia miliki. Wah, HP-nya terbaru ya, ini yang iPhone yang terbaru ini. Wah, ini yang Galaxy Z yang Fold ini paling mahal ini. Ini HP sekecil ini harganya satu motor misalnya. Terus kamu, wah ini perlu dihargai orang ini. Enggak. Engkau bukan barang yang engkau pakai. Wah, motornya misalnya. Enggak, jangan menilai orang atau apalagi menilai dirimu dari barangnya. Banyak orang-orang besar itu yang sederhana sekali gaya hidupnya. Jadi itu rumus kedua. Jangan menilai dari barang. Wah, bajunya branded terus misalnya. Nah, itu menilai dari barangnya. Yang ketiga, ini prinsip selanjutnya, ini nyambung dengan yang keempat. Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot. Kemarin motornya motor lama pitung tahun 70-an misalnya. Itu kamu parkir di depan kamar kos-kosanmu semalam tidak dikunci, kamu santai, tidak khawatir, tidak stres. Malingnya juga wegah, apa barang kayak gitu. Tidak imbang dengan resikonya. Tapi kalau motormu yang terbaru, yang fresh, yang mahal, kamu kepikiran terus. Waduh, ini motorku di luar jangan-jangan ada yang nyenggol, jangan-jangan ada yang itu. Kalau kamu naikinnya pun kan juga agak hati-hati, jangan sampai kegores apapun. Nah, kamu pokoknya hati-hati, stresnya banyak. Tapi kalau motormu motor lama kan, alah kegores, kesenggol apa, yang rugi yang nyenggol. Ayo, prinsipmu kan begitu mikirnya kan, kamu tidak stres. Jadi tidak kepikiran, yang biasa-biasa saja. Oke, cuma jangan dianalogikan pasangan ya. Nyari jangan yang cakep-cakep Pak, biar tidak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja, di mana-mana kita tidak khawatir. Apa ada yang mau? Tidak ke situ ya arahnya. Ini barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit
yang kita miliki tambah nyaman. Dan kita tambah merdeka. Yang punya motor, ya harus mikiri servis, mikir kadang ban bocor, mikir macam-macam. Yang tidak punya motor, tidak kepikiran itu. Maka kalian harus jeli kapan aku perlu motor, kapan tidak. Kapan aku perlu mobil, kapan tidak. Bukan berarti jangan punya motor atau jangan punya mobil, enggak. Coba kamu baca guna tadi loh yang nomor 1. Kapan harusnya kamu saatnya punya motor. Misalnya, Pak, saya antara kos-kosan saya dengan kampus itu paling sekitar 100 meter. Nah, kalau 100 meter apa penting kamu punya motor misalnya. Tapi kalau ingin jalan-jalan kemana-mana, sekarang angkutan umum banyak. Ada Trans Jogja, ada macam-macam, ada Gojek, ada apa yang sekarang tidak ada misalnya. Ini jadi kamu mikir guna. Tidak sekedar mikir gengsi, tidak sekedar mikir tren. Nah, prinsip yang kelima, kalau tadi sedikit stres, lebih merdeka. Yang kelima adalah melepas keterikatan dengan barang. Iyalah misalnya kamu butuh motor, ya tetap kalian jangan terikat dengan kepemilikanmu. Kalau bahasa Jawane ya kalau kita punya harta, punya dunya, jangan kedunyan. Kedunyan itu sangat terikat dengan harta duniawi yang dia miliki. Jadi ya itu tadi kayak punya motor, wah, kesenggol dikit, gores dikit itu rasanya dunia kiamat misalnya. Itu sangat terikat. Wah, kamu tidak bisa tidur kamu. Wah. Itu berarti kamu sangat terikat dengan kepemilikanmu. Mikirmu tidak simpel. Kalau mikir simpel, gores, ya sudah dibengkelkan nanti kan beres. Itu kan sederhana, tidak ruwet. Kenapa kamu stres? Ya karena kamu sangat terikat sehingga mikirnya jadi ruwet, jadi panjang. Baik, ya kalau bahasa kemarin pakai istilah overthinking. Mikirnya terlalu ruwet, terlalu muter-muter, mbok sudah simpel saja. Ya gores ya dibengkelkan, diputus ya cari lagi, kan sederhana. Kamu mikirnya terlalu ruwet. Oke, berpikir minimalis. Pak, saya kuliah tidak lulus lah ya. Mbok kamu pikir sampai stres ya tetap tidak lulus. Memang jelas tidak lulus. Ya diulang, kan gitu aja sederhana. Tapi kan kamu stres mikir berpanjang-panjang karena itu. Wah, kenapa ya tadi saya waktu presentasi kok tidak maksimal, ngomongnya salah-salah, harusnya lebih bagus. Ya sudah, sudah kejadian. Ya besok diperbaiki lagi. Tidak usah terlalu banyak angen-angen dipikir. Kadang-kadang kan kita begitu, salah ngomong saja itu menyesalnya sampai berbulan-bulan. Ngapain tadi aku ngomong gitu ya, ngapain tadi. Lalu sudah terlanjur keluar ya kalau salah minta maaf saja, selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sesuatu yang simple. Nah, pelajaran dari sini, lepaskan keterikatan. Biar kita tidak terlalu terikat sehingga untuk hal-hal yang tidak penting kita terus jadi baper. Terus, nah ini jadilah penjaga pintu yang baik. Maksudnya jadi penjaga pintu yang baik itu ya, barang keluar atau barang masuk itu kita harus sangat hati-hati. Penting tidak sih aku beli barang ini meskipun flash sale, meskipun serba 1000 cuma 1000-an, meskipun apa aku harus punya barang ini. Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak, gunanya apa yang kamu beli itu. Wah, ini lumayan loh Pak, kaos ini 100.000 dapat 6. Ada yang mana beli itu? Begitu nyampe kamu kaget, aduh kaosnya kok kayak gini, mau dipakai apa ya ndak malu. Akhirnya nggak dipakai, cuma numpuk saja di kamarmu. Atau kamu pakai tidur saja, kalau ada temanmu datang cepet-cepet kamu ganti. Nah, itu kenapa? Karena kemarin kamu mikirnya ndak panjang. Kamu bukan penjaga pintu yang baik. Jadilah penjaga pintu yang baik. Jadi kamu pikir, penting tidak sih aku beli ini? Harus tidak sih aku beli ini? Apapun itu. Bahkan mungkin termasuk hal-hal yang menurutmu, ini buku loh Pak misalnya.
Penting tidak sih buku? Sekarang kan banyak buku-buku yang online, yang bisa langsung diakses. Penting tidak sih kamu beli buku yang fisik misalnya, bukan yang online? Mungkin bagi sebagian penting Pak, karena saya tidak nyaman kalau baca di HP atau di tablet. Saya nyamannya ya ada fisiknya. Sementara bagi yang lain, oh enggak Pak, saya nyamannya ya online saja. Kamar saya sudah tidak cukup diisi banyak barang, repot saya ya sudah. Nah, ini kalian mikir gunanya. Maka kalian menjaga pintu itu ya filternya gunanya tadi. Tidak mentang-mentang ada yang baru. Kemudian nikmati ruang. Nikmati ruang itu kalian bisa bahagia kalau mampu menikmati ketiadaan, kekosongan, ketidakpunyaan. Jadi dalam hidup kita itu kalau kalian maunya isi terus justru sulit bahagia. Justru kalian harus latihan bahagia dengan tidak. Nikmati ruang. Tak kasih contoh ya, ada cerita masyhur sekali. Banyak orang menganggap ini ceritanya Nasruddin Hoja. Jadi satu ketika ada tetangganya datang. Tetangganya ini sumpek, stres, hidup ini rasanya kok masalah banyak sekali. Datang ke Nasruddin. Dia tanya, wahai mullah, ada ndak nasihat buat saya biar hidup saya ini nyaman, lega itu. Kata Nasruddin, gini saja, kamu beli ayam 5, terus kamu pelihara di dalam rumah. Wah, beli dia ayam 5 dipelihara di dalam rumah. Tambah sumpek dia, ya gimana gak sumpek oh, di rumah kemana-mana ketemu ayam belum kotorannya. Datang lagi ke Nasruddin, gimana nasihat sampean? Saya tambah sumpek ini. Oh, kalau sampean masih sumpek, beliau kambing 2 saja, nanti pelihara di dalam rumah lagi. Bukan, karena yang ngomong mulahnya ya sudah, mungkin kemarin memang belum, masih proses. Beli dia kambing 2 di dalam rumah. Ayo tambah stres lagi dia. Oh ya ketambahan kambing apa lagi? Tambah jungkir balik dia. Datang lagi ke temannya, sampean ini gimana? Tipsnya kok tambah ruwet gini, tambah lama tambah. Oh kalau masih belum, ini puncaknya. Sampean beliau sapi. Taruh di dalam rumah. Wah, seminggu kayak gitu, wah tambah pontang-panting dia. Nah, akhirnya datang lagi. Gimana ini mulai? Kalau yang terakhir ini tidak sukses ya berarti sampean memang tidak pinter, saya tidak mau lagi konsultasi. Kata mullah, nah sekarang saatnya. Kamu keluarkan sapinya, jual lagi. Nah, akhirnya sapinya dijual. Begitu sapinya dijual dia merasa, alhamdulillah agak lega sedikit. Karena sapinya sudah keluar. Datang ke mullah, lumayan mullah sudah agak lega sekarang. Bagus, tapi ya masih belum, masih sumpek. Oke, kalau masih sumpek, kambing yang 2 tadi kamu jual lagi. Kambingnya dijual, sekarang tinggal ayamnya, tambah lega lagi dia. Nah terakhir ngadep mullah, nah yang terakhir kalau kamu masih belum lega juga, ya ayamnya kamu ambil, kamu jual. Begitu ayamnya dijual, sekarang rumahnya longgar lagi, tidak ada lagi binatang di rumah. Seneng dia, bahagia. Alhamdulillah, nyaman sekarang hidupku. Nah ini dia belajar apa? Menikmati ruang. Padahal sebelumnya kan sudah begitu. Sudah tidak ada apa-apa, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Dia tidak mampu menikmati ruang. Sebagian besar kita menganggap bahwa, wah rumah saya ini belum ada apa-apanya loh. Mebelnya mebel kuno, terus kita biasanya merasa minder kalau tidak punya apa-apa. Padahal di antara jalannya kita untuk bahagia itu kita bisa menikmati ketidakadaan, kekosongan. Jadi justru tidak punya itu ringan. Kayak tadi, tidak punya itu bebas stres, kita merdeka. Jadi ayo mampu menikmati ruang. Kemudian selain menikmati ruang, ada prinsip menyukai tidak harus memiliki. Nah, ini kamu sering pakai ya. Iya. Kamu sering begitu ya.
Oke, ini kan yang paling sering kamu pakai kan prinsip ini. Menyukai tidak harus memiliki. Ini biasanya kalau sudah nembak terus ditolak kan ilmu ini keluar. Jadi gini loh, kita itu terbiasa ingin punya apa saja yang kita sukai. Padahal tidak harus memiliki, kita sudah bisa menikmati itu. Misalnya, wah saya seneng es krim Pak. Kan tidak harus kita beli mesin pembuat es krim. Itu namanya menyukai tidak harus memiliki. Wah saya seneng Pak ayam yang crispy itu. Oh, terus tidak cuma beli ayam crispy, kamu mati-matian pingin beli panci atau apa yang bisa bikin ayam crispy. Akhirnya kamu beli beneran pancinya, tapi begitu mau bikin, repot amat, beli saja ada. Terus barangnya cuma numpuk di rumah, di kamarmu. Pak, ini alat perebus telur loh Pak, efektif sekali, gampang rebus telur. Terus kamu beli, tapi terus kamu, lah ngapain beli telur direbus repot-repot, kalau di warung tinggal ngambil selesai. Jadi kita sering punya prinsip, kalau suka ya beli. Saya senang sekali dengan jus Pak. Wah, terus kamu beli juicer untuk ngejus itu. Tapi yo sering tidak dipakai. Yo, kamu sukanya pulang dari kampus ya beli aja jus pinggir jalan selesai. Akhirnya barang numpuk. Nah itu yang dimaksud ya, menyukai tidak harus memiliki. Yo kalian senang baju-baju bagus kan tidak harus terus beli mesin jahit. Jadi tidak harus kamu kursus desainer. Jadi menyukai tidak harus memiliki, tidak ada hubungannya dengan pacaran ini. Ya, meskipun ya bisa kamu pakai. Baik ya, jadi ini prinsip. Ini ternyata ini prinsip luas universal. Kamu kemarin ngertinya hanya untuk itu. Ternyata yang hidup itu memang menyukai tidak harus memiliki. Terus bahagia dengan cukup. Ya hidup ini memang harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Lebih itu tidak enak, ada tugas ekstra. Kurang juga tidak enak, berarti ada yang tidak terpenuhi. Ayo latihan bahagia dengan cukup. Cukup dengan parameter guna tadi ya, bukan parameter tren, bukan parameter gaya dan lain sebagainya. Kalau HP edisi jadul cukup untuk segala macam kepentinganku hari ini, ya sudah. Kalau laptop lama sudah cukup, ya tidak harus beli laptop baru. Kecuali memang, Pak saya ini kan mahasiswa IT Pak, saya mahasiswa teknik informatika, kalau laptop kayak gini tidak cukup Pak. Ya beli ya berarti yang cukup. Jadi cara berpikirnya begitu. Mainnya diguna, bukan gaya. Ini prinsipnya. Jadi ayo latihan bahagia dengan cukup. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup. Yang nambah-nambah kerjaan. Yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada tidak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi, beli ikan lagi, tapi terus yang buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa, Pak saya itu ndak open, ndak telaten ngurus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu ndak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya. Loh kamu ndak open, ndak telaten. Akhirnya bikin repot, bikin ribet. Binatangnya yang tersiksa. Nah, singkirkan saja. Kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan
membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyentel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa. Buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah Mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Padune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Wow ini jangan diambil ini. Padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang, itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu. Sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Kan ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting kita harus punya. Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Nah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas momen penting, pas wisuda atau kawin saja ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah, tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan, Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu?
Terus yang kelima seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang, sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung, kan kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres, stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan, ini kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Besok gitu lagi nongkrong depan kos-kosan, pingin sekali nyabuti rumput itu, tapi kapan ya? Jadi kamu kepikiran stres tapi ya tidak jalan. Kamu mungkin sering begitu. Jadi waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak, kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan orang. Jadi kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru. Misalnya tidak apa-apa. Sopo ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah, kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Sepatunya kamu pengen buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar itu kan nama lainnya sampah. Jadi sadar atau tidak sadar kita itu banyak
menyumbang sampah. Ada yang sampah yang sudah kita taruh di tempat sampah, ada sampah yang masih kita simpan di lemari kita, di laci kita. Kita sebenarnya kontributor sampah yang luar biasa. Maka ayo latihan minimalis. Nah, manfaat yang lain meningkatkan produktivitas tentu saja. Kemudian meningkatkan kebahagiaan hidup karena rasa khawatirnya kecil. Ya kayak tadi loh, kamu punya barang baru, barang bagus, itu kan khawatirnya lebih besar. Barang kesayangan khawatirnya lebih besar. Tapi kalau kamu simpel-simpel saja, hidupmu santai saja, barang-barangmu juga biasa-biasa saja, secukupnya, khawatirnya juga lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, ini ada teori dari Francine J. Teman-teman mungkin pernah atau sudah baca bukunya yang judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, dia punya rumus namanya streamline. Streamline itu singkatan dari huruf pertama. Jadi huruf pertamanya itu kan S, T, R, I, A, M, dan seterusnya. Itu kalau dibaca streamline. Ini singkatan cara kita mempraktekkan hidup minimalis. Yang pertama apa? Prinsip pertama, start over. Yuk dimulai lagi sekarang hidup kita. Ambisi-ambisi yang kemarin, keinginan-keinginan yang kemarin, dan lain sebagainya itu yuk diuji lagi. Mana penting, mana tidak penting, diuji lagi. Itu namanya start over. Yang kedua, treasure and transfer. Trash itu buang, treasure itu simpan, transfer itu bagi. Nih, sudah mulai tua. Penyakitnya batuk. Lanjut. Kemudian reason for each item. Punya reasoning, punya alasan untuk apapun yang kita miliki. Alasannya manfaat atau guna tadi. Kemudian everything in its place. Segala sesuatu letakkan di tempatnya. Ini biasanya yang cowok-cowok ini sering bermasalah dengan segala sesuatu di tempatnya. Padahal lebih nyaman kalau segala sesuatu di tempatnya. Kalian selain tahu kalau pas butuh atau perlu, juga nyortir mana penting tidak penting itu lebih mudah. Waduh, pulpen di mana pulpen? Itu kan sering begitu. Kenapa begitu? Karena setelah dipakai tidak dikembalikan ke tempatnya. Waduh, kertas catatan tadi keselip di mana ya? Nah itu karena setelah nyatet terus kertasnya tidak ditaruh di tempatnya. Bikin repot. Habis energi, habis waktu, habis biaya. Kadang-kadang bisa 1 bulan beli sekian banyak pulpen. Hilang terus. Tapi begitu bersih-bersih kamar ketemu semua. Wah, ternyata yang ini di bawah kasur, yang itu di bawah lemari, yang ini. Wah, itu ketemu semua. Karena kemarin tidak hati-hati, tidak everything in its place. Habis dipakai, disingkirkan. Kemudian yang kelima, pastikan all surface clear. Semua permukaan pastikan bersih. Permukaan datar apa saja, meja kah, dipan kah,
Kursikah, ini ada permukaannya itu. Pastikan bersih. Segala yang terlihat, berarti kan itu permukaan, harus bersih. Lantaikah, pastikan bersih. Kemudian modules. Modules itu artinya ruang. Pastikan kalau kalian beli sesuatu atau punya sesuatu, tersedia ruangnya. Jangan sampai kalian beli sesuatu terus, waduh ini ditaruh di mana ya? Sudah terlanjur beli. Ternyata tidak cocok dengan kamarmu. Wah, saya kok beli lemari besar sekali ini. Kamarku cukup 2x3. Lemarinya 1x2. Wah, tinggal 1 meter. Oh, itu kamu tidak cerdas namanya. Harus ngerti tata ruang. Jadi kalau kamu punya sesuatu, pastikan ada tempatnya. Kemudian limit, ngerti batasnya. Jangan mentang-mentang seneng, mentang-mentang enak, terus kamu koleksi sebanyak mungkin misalnya. Itu masalah nanti. Saya seneng ya Pak, wah saya pengen koleksi banyak hal. Loh, cocok enggak dengan dirimu? Ada gunanya enggak? Ruangnya cukup enggak? Mampu enggak kamu ngopeni ngurusi? Nah itu kalian harus paham kapasitasmu. Terus, if one comes, one goes out. Harus tega kalau ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Kayak waktu kita beli baju misalnya, ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Misalnya kalian punya pingin ideal baju menurutmu berapa? 5 misalnya. Ya pertahankan 5. Kok beli baju yang ke-6, salah satu yang 5 tadi share ke yang lain, bagi ke yang lain. Nah itu maksudnya one comes, one goes out. Zaman saya di pondok itu pernah baju yang saya punya itu hanya seragam sekolah dan 3 baju. 3 baju itu 1 dipakai, 1 di lemari, 1 dicuci. Oke, kalau sudah tua gini, mau romantis susah. Nah iya, mau romantisan terus batuk, nggak jadi. Lanjut ya, jadi one comes, one go out. Ini lanjut cerita saya tadi. Jadi 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Nanti besoknya yang dipakai dicuci, yang di lemari dipakai, yang dicuci taruh lemari. Sebenarnya 3 cukup, tapi kan kita punyanya 30 baju. Itu yang sering jadi masalah. Terus narrow down itu batasi, persempit sekecil mungkin. Jadi kalau 2 cukup ya 2 saja, 1 cukup ya 1 saja. Kemudian everyday maintenance. Everyday maintenance itu ya jangan males ngopeni. Punya motor, punya mobil, punya tadi peliharaan dan lain sebagainya, sering nambah masalah kalau kita males ngopeni. Oke, jadi ini prinsipnya. Namanya streamline. Lanjut. Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna.
Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak. Kalian bisa menulis lebih banyak. Waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi. Memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli. Kita jadi tergoda. Nah, itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya teman satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku, tapi kok game ini asik ya, aku malah kok keterusan main game terus, mau tak hentikan kok pahit, ndak enak ya, memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi, harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet, itu namanya clutter. Apapun itu, antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi, menyortir, memilah, memilih, dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme. Zero waste living, less is more, distraksi, clutter, dan decluttering. Lanjut. Nah, inilah rumus ringkesnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya pengen minimalis, terus barangnya dibuangi semua. Oh, itu problem, itu malahan ya. Jadi ndak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun, ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok Pak, saya nggak sabunan saja misalnya, ya tambah kacau lagi. Nah, ya. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu ndak punya juga ndak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan. Ah, ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh.
Kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Yo daripada ndak bisa tidur yo ndak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional nggak akan jalan tanpa itu ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah nggak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini pemberian mantan yang dulu ini Pak misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana misalnya. Loh seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja tidak apa-apa, ya tidak masalah, kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, tidak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barangmu. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Nah ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang, buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang. Kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3, reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting.